Oke, selamat siang. Nama saya Niko. Saya akan mengajar kelas komputer modeling 1 di Distro TU. Semester ini kita akan menggunakan software AutoCAD. Ya, kalian bisa cari softwarenya. Kalau kalian punya account email dari Podomoro University, kalian bisa download di website AutoCAD-nya secara gratis, resmi. Kalian bisa pakai kalau nggak salah 3 tahun license-nya. Ya, tapi itu versinya versi AutoCAD yang paling baru. Kalau komputer kalian kurang mendukung, kalian bisa cari software yang versi sebelum-sebelumnya. Paling tua itu kalian bisa pakai versi 2015, seperti yang saya pakai. Jadi dari 2015 sampai 2020 versinya itu tidak terlalu jauh berbeda. Ya, bisa dipakai. Nah, jadi setelah kalian install, kalian bisa buka, nanti tampilan pertamanya akan seperti ini. Ya. Untuk memulai, kalian bisa memilih template. Di sini kalau kalian klik drop down-nya akan ada pilihan banyak, tapi kita pakai ecap.dwt. Kalian klik, nanti tampilan awal seperti ini. Ya, tapi biasanya kalau untuk belajar ini kurang intuitif, ya, kurang efisien juga karena banyak yang tersembunyi di sini toolbar-nya. Jadi kita akan menyamakan tampilan interface-nya supaya semuanya seragam. Ya, jadi kita akan mengubah. Kalau kalian mau search, bisa cari cara untuk merubah tampilan AutoCAD menjadi tampilan klasik. Jadi klasik itu adalah tampilan AutoCAD versi sebelum 2014 kalau nggak salah. Jadi dari awalnya keluar sampai 2014 tampilannya itu tidak berubah. Jadi kita akan merubah supaya sama semua. Jadi yang cara pertama, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita menutup toolbar di atas ini, ribbon. Ini namanya ribbon. Jadi kamu bisa klik kanan, lalu kita klik, pilih close. Dia akan hilang. Ya, langkah kedua, ya ini kalau ini ada design fit, kalau bisa tutup. Langkah kedua adalah mengeluarkan menu di atas. Menu di atas kalian bisa klik di panah ini drop down. Yang mungkin kalian ininya aktif ya. Defaultnya saya kurang paham. Ada pilihan ini, mungkin ada, tapi ini bisa diatur, bisa dimatikan. Tapi yang paling penting kita akan mengeluarkan show menu bar ini. Kalian klik. Nah, jadi di sini kalian bisa mengakses menu-menu di atas. Di sini mirip, ada open, save, new. Di sini juga ada di bagian file. Jadi kalian bisa kalau mau lebih nggak terlalu ramai, ini bisa dimatikan. Mau dinyalakan juga boleh. Ya, yang paling penting ini ada menu ada menu bar. Lalu yang kedua kita akan mengeluarkan toolbar. Ya, kalau di sini masih kosong, kita nggak bisa keluarkan toolbar dengan klik kanan. Jadi pertama harus kalian ketik. Jadi untuk mengetik, kalian tidak perlu kursornya diarahkan ke bawah. Kalian hanya harus ketik saja langsung. Ya, kalau kalian ketik saja langsung, toolbar. Kalian pilih yang minus toolbar. Bukan yang ini. Saya pakai yang ini hampir sama. Jadi pilihnya yang minus toolbar, lalu dia akan menanyakan di bawah toolbar name. Namanya apa yang mau dikeluarkan? Jangan klik all. Kalau klik all nanti semuanya keluar. Kita klik satu aja yang pasti kita mau pakai adalah draw. Enter, enter lagi. Jadi enter sama spasi fungsinya sama. Kalian bisa tekan spasi. Itu spasi dan enter gunanya untuk memasukkan perintah. Nah, ini adalah toolbar pertama. Namanya ini toolbar draw. Kalau kalian deketin ke pojok sini akan keluar tooltipnya draw. Ini akan sering dipakai. Ya, lalu untuk toolbar yang kedua berikutnya kalian tidak perlu, ini bisa digeser ke samping. Kalian bisa atur posisinya. Untuk yang kedua kalian hanya perlu klik kanan di bagian toolbar yang pertama yang kosong. Lalu kalian bisa bagian AutoCAD, kita bisa memilih toolbar yang lain. Yang penting di sini kita bisa keluarkan yang mau kita pakai. Jadi yang nggak perlu bisa disembunyikan dulu sampai kita mau pakai baru kita keluarkan. Jadi ini bisa diatur, disusun mau seperti apa.
bisa di kiri, bisa ditaruh kanan, ya. Di atas juga bisa. Di atas biasanya saya taruhnya layer, tapi nanti layer ada layer di atas. Kalau mau kasih lagi ada buat ukuran, kalau nantinya ke depannya bisa tambahin, ini nanti bisa penuh, tapi sementara kita pakai yang paling penting dua ini. Kalian mau tambah sedikit, mau sama ini boleh, ya. Jadi waktu kita buka tampilannya seperti ini. Sini ada garis hijau dan garis merah. Garis hijau ini menandakan sumbu X, sumbu Y. X-nya itu yang merah. Titik kotak ini menunjukkan bahwa kita ada di tampak atas, top view. Ya, jadi untuk sampai UTS ini kita masih bekerja dengan dua dimensi, jadi kita selalu menggunakan tampak atas. Jadi waktu dimulai pastikan di pojok ini namanya UCS icon, ya, Universal Coordinate System. Untuk bagian top dia ada kotaknya di pojok. Kalau tampak lain dia nggak ada kotak. Ya, jadi kalau kalian buka di sini ada tulisannya top, ya, kalau mau ganti. Kalau ganti bottom, kotaknya di pojok ini nggak ada. Jadi kita selalu kerja di bagian top. Lalu apa kita bisa langsung mulai? Sebentar dulu. Jadi kita belum tahu ini ukurannya berapa. Ukuran kertas. Jadi kalau kalian scroll itu untuk zoom in, zoom out. Kalau kalian zoom out, dia mentok. Ya, karena kita perlu setting ukuran bidang kerja kita. Untuk menggeser, kita bisa tekan scrollnya. Lalu akan berubah menjadi tangan. Dia akan, ini namanya panning. Oh iya, kalian bisa keluarkan satu lagi toolbar namanya properties. Oke, standar. Ya, standar itu yang baru ini standarnya. Jadi ada save, buat save as, buat ngeprint, buat undo, dan di sini ada buat pen. Jadi sama seperti scroll, klik scroll, jadi panning jadi tangan, kalian tekan scroll juga jadi tangan. Sama ini juga ada zoom, ya, zoomnya macam-macam, nanti saya kasih tahu. Yang lain sih ini jarang dipakai, ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita harus membesarkan bidang kerja kita. Dan caranya dengan mengetik limits, LIMITS, ya. Kalian ketik saja langsung limits, enter. Ya, nanti yang pertama ditanya, jadi kalau kalian masukkan perintah, kalian harus selalu melihat dia mintanya apa. Selalu dikasih tahu di sini. Yang kalian bisa pilih, dia warnanya bisa jadi warnanya biru. Dan defaultnya yang sebelah sini. Jadi kalau kalian enter, yang masuk yang ini. Ya, angka apapun yang ada di kurung ini, yang di enter, dia defaultnya ini. Jadi limit itu untuk mengatur luas mejanya, meja gambar lah istilahnya. Jadi bukan kertasnya, kita bidangnya, lantainya atau mejanya, pokoknya kita bisa masukin besar. Ya, jadi selalu lower left corner itu pojok kiri bawah. Jadi pojok kiri bawah selalu ada di titik 0. Enter saja. Nah, lalu baru yang kedua, nah di sini default dia 12 kali 9. Kita pakai satuannya milimeter. Jadi cuma 12 kali 9 mili, itu terlalu kecil. Ya, jadi kita bisa masukin angka yang lebih besar. Kita bisa masukin 3000, koma, selalu pakai koma, bukan titik. 3000. Ya, jadi ini adalah 3000 itu sumbu X, ya, X, ada sumbu Y. Y-nya 3000. Enter. Nah, lalu tampilannya belum berubah. Nah, untuk mengetahui seluas apa bidang yang kita masukin tadi, yang 3000 kali 3000, kalian bisa mengetik Z, lalu enter. Z itu untuk zoom. Lalu di sini ada banyak pilihan. Ada zoom all, zoom ke center, zoom dynamic, ya. Jadi kita maunya sekarang zoom all. Zoom all itu semua bidang kerjanya. Nah, dia zoom out setelah kalian klik all. Nah, bidang 3000 itu yang sebelah sini. Ya, kalian bisa geser sedikit. Nah, ini 3000 kali 3000. Jadi kalau kalian menggambar garis kecil, pendek, misalnya panjang garisnya cuma 20 mm, akan terlihat kecil sekali. Jadi kalian tinggal nanti di zoom, ya. Jadi untuk menggambar garis, kita akan menggunakan perintah namanya line. Jadi untuk memilih perintah bisa ada 3 cara. Jadi kalian bisa memilih icon line di sini, ya. Yang pertama, yang kedua bisa dari atas draw, ada line. Yang ketiga, kalian masukin perintah di sini di bawah. Kalian tinggal ketik. Untuk gampangnya line itu ada shortcut. Jadi perintah di AutoCAD
banyak yang tidak perlu kalian masukkan full word-nya. Jadi untuk line kalian cukup tekan L, ya enter saja. Jadi defaultnya itu line, kalian bisa lihat. Nah, jadi kalian ketik ini sini untuk shortcut. L itu untuk line. Kalau kalian mau masukin layer, ketiknya LA aja, ya seperti itu. Jadi dia nggak perlu panjang-panjang ketiknya. Nah, jadi sebelum mulai gambar, kita akan melihat di sini ada, setelah seperti yang saya bilang, sumbu X, sumbu Y. Jadi AutoCAD itu menggunakan sistem koordinat kartesius seperti ini. Ya, jadi ada sumbu X, sumbu Y, ada X-nya plus positif, di sebelah kanan 0 itu positif, di sebelah kiri 0 negatif. Sama dengan Y, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, jadi kalau kalian lihat di bawah dia ada angka yang 7 digit, ya panjang, jadi dia ada X dan Y. Ini ada Z. Nanti Z itu dipakai kalau sudah masuk 3 dimensi. Jadi untuk memulai menggambar, kita menggunakan perintah pertama pakai line. Jadi kalian bisa, saya sarankan sih kalian memakai shortcut. Jadi tangan kiri biasakan di atas keyboard biar cepat. Jadi jangan, nggak usah nyari-nyari. Tinggal masukin L, enter, spasi sama. Lalu titik pertama. Nah, titik pertama ini ditanya specify first point. Kamu titiknya mau di mana? Kalian bisa klik. Biasanya sih bebas. Ya. Nanti di sini ada keluar garis-garis ini karena ininya. Ya, jadi di sini ada yang menyala, jadi dia keluar garis-garis ini. Ini namanya dynamic. Nah, dynamic. Di sini banyak di bawah. Jadi kalau yang kalian klik pertama, garisnya kalau kalian mau bikin garis lurus, cara yang pertama itu adalah dengan mengerti koordinat kartesius itu. Ya, jadi seperti ini. Kalau kalian mau menggambar, kalian harus klik titik pertama. Ya, misalnya kalau di sini dia titiknya jelas. Titik pertamanya poin A itu di 2,1, di X-nya 2, Y-nya 1. Ya, lalu titik kedua B 8,1. Jadi artinya panjang garis ini adalah 6 unit. Ya, 8 dikurang 2. Nah, itu repot, kalian harus berhitung lagi. Jadi di AutoCAD dia ada sistem di mana titik pertama itu bisa dianggap 0,0. Ya, jadi setelah kamu klik titik pertama, titik kedua itu supaya titik pertama dianggap 0,0, kalian harus menggunakan tanda add. Ya, add lalu X, Y. X, Y-nya bisa plus, bisa negatif. Kalau negatif bergeraknya ke kiri sumbu garis titik pertama, kalau positif ke kanan. Y-nya juga sama, positif dia ke atas, negatif ke bawah. Ya, jadi selalu kalau yang diminta adalah titik koordinat, titik di bidang kosong, kalian harus memasukkan, biasakan dengan add. Ya, ada tanda add X, Y. Jadi kalau kita mau bikin rectangle, let's say panjangnya 100, tingginya 50. Kalian bisa menggunakan perintah add 100, kalau mau lurus berarti kita bergeraknya sumbu Y, sumbu X ya, Y-nya kita tidak berubah, sama seperti ini. Titik pertama di 2,1, titik kedua titik pertama Y-nya 1, titik kedua Y-nya juga 1 karena dia bergeraknya di bidang X di mana Y-nya dia tidak berubah. Dan jadi masukkan add 100,0. Dia akan membuat garis panjang 100 ke kanan dari titik awal. Ya, kalau terlalu kecil kalian tinggal scroll. Nanti bisa digeser. Ya, titik kedua, mouse-nya nggak perlu dipegang, kalian masukkan ke atas 50 di sumbu Y. Berarti sumbu X-nya dia tidak berubah. Tetap sumbu X-nya 0,50. Dia akan ke atas. Untuk ke kiri, add minus 100. Karena awalnya titik 0 itu di sini, kita akan bergerak ke kiri. 100. Y-nya seperti tadi, dia tidak berubah atas bawah, sejajar dengan titik ini, berarti Y-nya 0. Dia akan jadi ke sana. Untuk terakhir, add minus 50,0. Ya. Balik. Kalau salah, kalian klik undo, tekan add 0,50. Jadi kalau salah, nggak usah takut, di bawah ada undo. Ya, kalian bisa klik atau masukin U. Jadi huruf yang warna biru itu kalian bisa ketik. Jadi kalau kalian malas klik, tinggal ketik hurufnya yang warna pilihan yang berwarna biru. Ya, jadi masukin add 0,50 minus 50. Nah, saya salah lagi. Ini karena dia ke bawah,
masukin 0, nanti dia akan kembali ke sini. Untuk memutuskan garis, kalau sudah selesai tinggal tekan spasi atau enter. Dia sama. Ya, kalian coba buat dengan add. Jadi add ini juga bisa pakai add sign itu membuat garis miring. Jadi kalau kalian mau membuat garis miring dari sini, ini keluar endpoint karena saya di sini ininya menyala, snap-nya. Ya, ini snap. Ini ada sistem sebentar lagi saya ajarkan. Jadi kalau kalian tadi nggak keluar titik, kalian bisa klik di sini yang warna kotak ini, kalian snap cursor to the reference point. Jadi AutoCAD itu semenjak 2014 dia di bawahnya memakai icon, tidak pakai teks. Yang lama-lama masih bisa diganti teks, jadi nyarinya mungkin lebih gampang. Kalau ini semua memakai icon. Ya, jadi agak mesti apal bentuknya. Jadi ini kalau kalian tidak menyala, jadi waktu bikin garis, membuat garis tidak bisa mendapat titik pojok ini. Tidak bisa pas. Untuk bisa pas, kita menyalakan snap. Nah, jadi kalian bisa klik apa aja yang mau menyala, lalu nyalakan klik yang di ikonnya. Jadi dia akan keluar. Nah, untuk membuat garis miring, kita bisa menggunakan add, lalu aksinya yang kita pikirkan. Jadi pertama ke kanan itu sumbu X. Ke kanannya berapa garis miringnya? Misalnya ke kanan kita mau bergeser 25. Lalu Y-nya ke atas berapa? Kalau mau sudut 45, Y-nya juga 25. Jadi dia akan membuat garis miring dari sini titik awalnya 25 ke kanan, 25 ke atas. Ya. Jadi kalian coba lagi setelah membuat rectangle, kita membuat wajik. Add, kita ke kanan 25,25. Ya, mengarah ke kanan atas. Lalu kita mengarah kiri atas. Ke kiri berarti minus X-nya, minus 25,25. Ya, lalu ke kiri bawah, berarti X-nya minus, Y-nya minus. Minus 25, minus 25. Untuk balik ke 0, kalian bisa masukkan X-nya 25, minus 25, atau kalian bisa, kalau ininya menyala, kalian tinggal deketin, keluar. Jadi sebenarnya kalau udah deket, nggak usah pas di sini kliknya. Ya, jadi kalau udah keluar, kalian klik di sini, dia akan lompat ke titik snap itu. Ya, jadi nggak perlu kalian pas, asal dia keluar ini, hati-hati makanya kalau ini menyala, dia pasti lompat. Kalau ini lompatnya ke tengah. Jadi kalian deketin ke sini, klik dia pasti lompat ke sini. Untuk memutus tekan spasi atau enter. Ya, jadi kalian sudah bisa belajar membuat garis miring dan garis lurus dengan menggunakan koordinat. Jadi add itu, kalau gue add ini melambangkan relatif, koordinat relatif. Jadi ini dianggap titik pertama sebelum ini adalah titik 0. Ya, ini penting untuk membuat garis miring. Kalau garis lurus, ada cara yang lebih mudah. Jadi dengan menyalakan di bawah yang namanya polar tracking atau ortho. Ini ada dua. Nggak bisa nyala dua-duanya. Bisa salah satu atau dua-duanya mati. Ya, jadi untuk menyalakan kalau ortho, kalian bikin line, dia hanya bisa bergerak 90 derajat. Lurus saja, nggak bisa bikin garis miring. Ya. Nah, untuk membuat garis yang lebih fleksibel bisa menggunakan, untuk mendelete kalian bisa pilih objek lalu tekan delete. Untuk memilih ada dua cara. Ada dari kiri ke kanan, warnanya biru, atau dari kanan kliknya ke arah kiri, warnanya hijau. Dia beda. Kalau warna biru, objeknya harus masuk semua. Ini karena berupa garis, dia belum jadi satu, maka dia akan terpisah garisnya, ada 4 garis. Jadi kalau kalian select, garis ini kalau nggak masuk, tidak akan kepilih yang dua sebelah kanan. Ya. Tapi kalau dari kanan ke kiri warna hijau, kalian kena sedikit saja, dia sudah terpilih. Jadi kalian pintar-pintar milih dari kiri atau dari kanan, pilihnya. Seperti ini, kalau dia sudah ke join, misalnya, jadi untuk menggabungkan garis, pakai perintahnya join. Kamu bisa ketik J aja, enter.
tinggal pilih, nanti dibilangin, di sini dikasih tahu. Jadi selalu kalau setelah melakukan perintah dibaca di sini. Jadi dia sudah jadi satu objek. Nah, kalau kalian sudah jadi satu objek, kalau kalian milih yang warna biru, semua harus masuk, baru kepilih. Kalau kalian segini dia nggak pilih apa-apa. Jadi lebih gampang kalau objeknya besar dan sudah jadi satu, kalian pilihnya yang warna hijau. Yaitu untuk select. Dan tadi ini, lalu kita kembali ke ortho atau setelah ortho kita ada satu lagi namanya polar tracking. Polar tracking ini mirip dengan ortho, tapi bisa diatur sudutnya per berapa. Kalau di sini kalian lihat di drop down, dia per 45 derajat. Jadi kalau ortho tadi yang atas, mirip yang atas, 90, 180, bisa juga per 30, dan ini per 18, bisa di set. Kita pakai yang 45 aja. Jadi klik, pilih yang 45, nyalakan warna biru. Supaya ini, jadi kalau kalian klik awal, nanti pada posisi 0, dia akan keluar garis bantu berwarna hijau. Jadi sudut 45 juga sama, dia akan keluar garis bantu. Ya hati-hati, jadi setelah dia akan kayak snap gitu, klak, berasa. Jadi harus nyala ini. Nah, untuk membuat garis lurus, kalian bisa dengan menggunakan polar tracking ini, kalian tinggal masukkan panjangnya berapa. Yang pasti pada saat mouse dilepas, ini garisnya keluar. Kamu masukin 100, enter. Dia akan bikin 100 ke kanan. Untuk ke atas, 100 atau 50 aja. Ya, ke atas. Untuk ke kiri, dia nggak perlu minus. Dia hanya perlu masukkan searah dengan kursor kalian. Nah, kalau kalian masukkan minus, dia akan berlawanan dengan arah kursor ini. Dia akan lari ke kanan. Ya, jadi kalau saya kursornya taruh di kanan, saya mau larinya ke kiri, masukkan minus 100. Ya, larinya kebalikan. Ya, jadi kalau arahnya sesuai dengan yang kalian mau, dia nggak perlu minus. Masukin aja sama. Kalau kurang panjang, 50. Nah, 50, enter. Pastikan sebelum di enter, posisinya lurus. Yaitu untuk membuat garis lurus dengan cepat. Jadi biasakan salah satu ini nyala. Ortho juga bisa. Ya, pakai ortho juga bisa. Sama. Ya, kalau ortho dia udah pasti gerakannya segitu, nggak usah ragu lagi, udah pasti lurus. Kalau pakai polar mungkin goyang sedikit dia nggak lurus. Ya tuh. Yang penting kalian harus lihat sampai keluar garis putus-putus. Ya, jadi itu untuk membuat garis. Ya, sudah bisa membuat garis pakai add dan pakai polar. Lalu yang kedua untuk membuat rectangle. Rectangle ini ikonnya ini, rectangle. Mau menggambar di draw ada rectangle. Untuk ketik kalian tinggal ketik rec, REC. Ya, enter. Dia akan menjadi rectangle. Nah, kalau rectangle kotak kalian masukkan seperti limit. Jadi klik pertama di pojok mana yang kalian mau. Titik kedua, nah ini harus pakai add. Jangan lupa pakai add sign lagi sama seperti ini supaya dia titik yang pertama dianggap 0. Jadi kalau kita mau add 100,50 dia akan menjadi rectangle. Nah, dia langsung jadi satu objek. Kalau yang tadi kita bikin kan dia garis terpisah. Ya, untuk menggabungkan yang pasti harus titiknya ketemu. Ya, pas dia baru di-join bagus. Untuk menggabungkan, kalian sudah tahu, pilih semua pakai perintah J, enter untuk join. Tapi untuk memisahkan lagi, perintahnya namanya explode. Ikonnya ini, explode. Jadi pilih explode, dia akan pecah jadi garis-garis lurus. Untuk mengulang perintah, kalian tidak perlu ketik lagi atau klik lagi. Tinggal memasukkan enter atau spasi. Ya, jadi untuk memisahkan, mengulang perintah terakhir, enter saja atau spasi, itu untuk mengulang perintah. Jadi kalau kalian mau bikin garis banyak, rectangle banyak, tinggal tekan enter, masukin angka, selesai, enter lagi. Ya, jadi itu untuk membuat rectangle. Line, rectangle, lalu ada lagi circle. Circle, shortcutnya C.
Tinggal masukkan C saja, enter, dia akan jadi circle. Circle ada dua pilihan, kalian bisa memasukkan radius atau diameter. Ya, yang defaultnya kalian bisa lihat yang dalam kotak ini, ya, yang dia disebut di sebelah kiri. Jadi ini yang diminta radius, jangan terbalik. Kalau kalian mau masukin diameter, kalian harus klik dulu atau masukin D, enter, spasi atau enter, dia akan berubah. Jadi di sini specify diameter. Setelah kalian masukkan diameter, kalau kalian membuat dia ngulang lagi dengan cara spasi atau enter, defaultnya sudah defaultnya belum berubah, tetap dia masih di radius ini, kecuali kalian bisa di set, jadi tetap harus dimasukin diameter, defaultnya dia radius. Jadi hati-hati kalau jangan salah, diameter kan setengahnya, diameter itu 2 kali radius. Jadi kalau kalian mau radius, mau lebar lingkarannya 100, berarti radiusnya 50. Ya, itu simple. Jadi rectangle sudah, line sudah. Lalu kita akan satu lagi yang berikut adalah untuk perintah move. Move itu untuk memindahkan objek, ikonnya yang ini. Untuk perintah shortcutnya ketik M saja. M, ya, M, huruf M. M, enter. Jadi untuk pindah kalian harus hati-hati. Jadi memindahkan objek itu kalian harus pintar-pintar cari titiknya. M, enter, move, ditanya select benda mana yang kalian mau pindah. Misalnya kotak ini saja. Dia masih nanya, select objek, artinya pilihnya bisa lebih dari satu. Kalau kalian cuma mau satu, ya sudah enter saja. Ya, enter. Nanti ditanya base point, titik yang mau megang benda yang dipindah tuh megangnya di mana. Ini kalian hati-hati, jangan asal. Ya, kalau kalian mau pindahkan kotak ini bagian bawah ketemu bagian atas ini, ya pilihnya di sini, di midpoint. Ya, jadi segitiga itu, icon segitiga itu snap to midpoint, ikonnya segitiga. Jadi kalau ini mati, segitiganya dia nggak keluar. Ya, jadi harus dinyalakan midpoint. Jadi di sini keluar snap to midpoint. Jadi pilihnya di sini, pindahinnya kemana? Klik situ. Ya, atau mau pakai angka. Misalnya ini kita taruh dulu di pojok, move, ini kalau sudah nggak ada enter, spasi atau klik kanan juga sama. Cari tengahnya, titik tengah ini namanya center. Jadi kalau kalian maunya pilih supaya bisa klik di center lingkaran, nyalakan snap to center. Kuadran itu untuk titik 4 titik di lingkaran, itu namanya kuadran. Nah, jadi center kita pindahkan ke mid sini. Nah, untuk memindahkan dengan angka juga bisa. Jadi ini kita mau geser, ini lebar objek ini adalah 25. Kalau kita pasin dulu, dari sini kita taruh di mid. Nah, kalau ini kita mau geser arah 10 ke kanan, kita bisa menggunakan move, pilih bendanya, enter. Nah, untuk kalau mau memasukkan angka, kliknya bebas. Nggak perlu di benda, nggak perlu di mana, cari yang kosong saja. Klik di sini boleh. Lalu kalian mau gesernya berapa? Mau ke kanan 10, bisa pakai add. Kalau pakai polar, ini tinggal masukin 10. Ya, tapi kalau kalian mau miring, dia gesernya, untuk undo, Ctrl Z. Untuk mau miring, jadi bisa menggunakan yang tadi cara pertama, pakai add. Tinggal klik bebas di mana saja, masukin add ke kanan 10, ke atas 10, dia akan geraknya miring. Nah, jadi seperti itu untuk move. Circle untuk move. Jadi untuk satu lagi copy. Copy cara kerjanya sama dengan move. Jadi copy itu ikonnya, lupa yang mana, jarang pakai ini, ikonnya copy. Kalian bisa klik ini atau kalian ketik CO. CO enter atau CP. CP sama CO sama untuk copy objek. Jangan dibiasakan pakai Ctrl C. Ya, Ctrl C, Ctrl V itu biasanya kalau kalian mau pindahin objek dari file satu ke file lain. Tapi di dalam satu file biasakan pakai perintah copy. Ya, copy, pilih objek, ada lagi enggak, kalau nggak ada enter. Lalu di copy, titik kopinya yang dipegang dari mana mau ke mana. Jadi kalau kalian mau dari sini,
pilihnya di mana, taruhnya di mana. Kalau ke sini, ini nggak bisa taruh di sini, itu nanti perintahnya namanya lain. Tapi untuk copy, bisa kalian geser, misalnya ke atas. Mau ke atas berapa? Bisa masukin angka. Ya, misalnya ke atas 50. Bisa dia akan copy ke atas 50. Dia copy-nya masih aktif. Mau copy lagi ke bawah, masukin lagi ke bawah 50. Enter. Dia masih, kalau sudah tidak mau copy, enter atau spasi. Ya, jadi copy harus pinter-pinter megang titiknya. Tapi kalau ini mau sama dengan posisinya di sebelah sini, ini namanya mirror. Mirror iconnya ini, kalian tinggal ketik MI. Cukup MI, enter, pilih objek. Nah, pilih objek ini, kalau objeknya banyak, jangan diklik satu-satu, lama. Kalian sudah tahu kalau dari kanan, dari kiri ke kanan warna biru, nah, kalian bisa klik seperti ini. Bisa langsung tiga-tiganya terpilih. Jangan dari yang hijau. Kalau kalian yang hijau, rectangle-nya pasti kepilih. Karena kena sedikit saja kalau warna hijau, dia kepilih. Ya, jadi pilih warna biru. Kalau nggak ada lagi, enter. Lalu mirror. Mirror itu untuk membuat copy, tapi berkebalikan. Seperti kita ngaca ya, tangan kiri jadi tangan kanan. Kalau mau pindah ke kanan, kita harus cari sumbunya. Garis tengahnya, kacanya di mana. Yang pasti itu kacanya di tengah-tengah kotak ini. Jadi deketin sampai keluar segitiga. Klik saja itu udah pasti di midpoint, nggak perlu ke sini sebenarnya. Ya, tapi kalau mau yakin ya kalian kliknya di sini taruhnya. Klik lalu sumbunya, arah cerminnya seperti apa? Jangan ke sini, kalau ke sini jadi ke atas. Ya, cerminnya ke bawah. Kalau polar ortonya atau orto nyala, dia otomatis keluar garis hijau ini setelah ketemu garis lurus. Tinggal kalian klik. Nanti ditanya, aslinya mau dibuang enggak? Defaultnya itu no, N. Kalian enter aja atau spasi. Ya, nanti dia sudah akan membuat copy ke arah kebalikannya. Ya, lalu kalian sambil coba ya. Lalu perintah berikut adalah untuk memotong. Bagaimana cara memotong objek? Misalnya kalian punya lingkaran ini di tengah sini, kalian mau buang bagian bawah. Itu bisa. Perintahnya namanya trim. Di sini mau ketik TR. TR enter. Ya, cara kerjanya trim itu adalah yang ditanya biasanya ini untuk di yang bagian ini. Yang pertama ditanya itu lihat di atas kalau kotak yang putih. Jadi trim itu yang pertama dipilih itu biasanya pemotongnya. Select cutting edges. Jadi kalau lingkaran ini mau dipotong dengan garis ini, jadi garis ini yang menjadi pemotong. Yang kalian pilih ini. Pemotongnya ini, enter. Yang dibuang yang mana? Tinggal klik aja. Nanti ada previewnya. Gitu. Ya. Kalau sudah enter. Tapi kalau kalian bingung, kalian bisa pilih waktu ditanya cutting edges, waktu bisa habis klik trim, kalian bisa pilih semua, nggak usah pusing, bisa pilih semua, enter, lalu kalian buang ini bisa, nggak masalah. Tapi kalau objek yang udah kompleks, kalau kalian pilih semua, biasanya klik yang dibuangnya jadi banyak. Tapi kalau objek yang masih simpel, kalian nggak usah pusing, pilih semua, enter, yang mau dibuang yang mana, enter, yang mau buang ini juga bisa. Enter, ya, jadi seperti ini. Ya, jadi sudah bisa kalian move, mau pindahkan objek, move, ya mau di mirror, ini mau dipindah ke atas, tarik titiknya tengah-tengah, enter, itu juga mau dipilih di mirror ke bawah, terusin, enter. Ya, jadi sudah bisa perintah-perintah dasar. Satu lagi untuk habis ini kita akan coba latihan ya membuat objek. Objeknya kalian bisa ambil di bagian task. Saya upload PDF-nya di situ. Itu simpel saja objeknya berupa kaset. Kita latihan membuat kaset. Jadi di yang sudah dibikin-bikin kalian mau delete boleh. Lalu kalian buka ya, ini kita mau membuat ini kaset. Kita kaset. Ya mungkin ada yang belum pernah melihat tapi sekarang kembali lagi mulai trending lagi. Jadi ini ada ukuran warna kuning. Ini ada bendanya. Lalu ada
di pojok ini. Kalau kalian lihat di zoom, nah dia agak melengkung. Nah kalau ini kan tampilannya patah, ini bukannya dua garis, tapi ini garis melengkung. Kenapa tampilannya patah? Karena oleh software ini garis melengkung banyak yang dibikin patah supaya menghemat memori. Ya, untuk supaya garis lengkung tetap melengkung, kalian bisa menggunakan perintah namanya ViewRes. ViewRes, warna jelas, ya ViewRes, View Resolution, enter, masukin fast zoom yes aja, lalu masukin zoomnya 20.000, enter. Nanti dia akan otomatis jadi halus. Ya, tapi kalau kalian nggak objeknya misalnya sudah terlalu banyak, kalian bisa tetap masukin tadi 2000. Nanti kalau misalnya patah-patah, kalian bisa ketik RE. Itu RE itu untuk region. Dia akan diperhalus, tapi sementara. Kalau kalian sudah tahu garis itu melengkung, ya nggak perlu diketik RE. Jadi RE itu kalau resolusi view res-nya rendah, kalian mau lihat supaya bagus, kalian bisa ketik RE. Dan di regenerate sama dia. Ya, jadi kita mulai. Di sini ada satu lagi saya lupa ajarin untuk fillet. Jadi garis ini melengkung pojoknya. Jadi garis pojok melengkung ini kalian nggak perlu bikin lingkaran terus ditrim-trim. Ada cara yang gampang untuk melengkungkan pojok ini. Ya, pojok ini radiusnya apa sini 2. Radiusnya 2. Jadi untuk melengkungkan sebuah garis, di grup bisa di komentar. Itu bukan grup, jadi sebentar ini saya buka aja, saya open saja filenya ini. Jadi dia akan buka di atas, kalian lihat ini yang pertama drawing 1, yang kedua ini kaset yang saya bikin, dia tidak ada grid. Grid ini kotak-kotaknya, kalau kalian mau nyalakan, dia nggak efek sih, cuman ya kadang lebih enak kalau ada garis, sebenarnya kalau mati juga nggak apa-apa. Ya, jadi seperti ini. Untuk membuat lengkungan di pojok sebuah pertemuan dua garis, garisnya nggak perlu kotak. Nggak perlu 90 derajat ya, jadi garis miring seperti ini juga bisa dibikin melengkung. Pilihannya adalah dengan perintah fillet. Fillet itu di sini ada di sini. Ya. Kalau yang mau ketik aja F. Simple, F, enter. Dia akan menjadi fillet. Pertama, kalian harus masukkan radius. Di atas ini radiusnya 2. Nah, kalian kalau mau ganti, klik radius. Lihat dulu, mungkin defaultnya 0 atau 1. Ya, jadi kalian klik radius, masukin radiusnya, misalnya 5, enter. Lalu klik garisnya. Jangan klik di pojok. Di pertemuan dua garis jangan. Jadi kliknya jauh nggak apa-apa. Jauh dari sudut ini nggak apa-apa. Yang penting dua garis yang berbeda. Dia akan kasih lihat preview. Ini lihatnya radiusnya 5. Ya, seperti itu. Jadi untuk mengulang perintah, ini kotaknya sudutnya ada 4. Jadi ntar setelah kalian fillet sekali, tekan spasi aja. Kalau tadi terakhir fillet, radiusnya dia ikut yang terakhir biasanya. Jadi ada tadi 5, sekarang 5 lagi. Kalau mau ganti, kalian ganti lagi. Kalau mau sama, tetap ikut yang terakhir. Kalau ini 2, ya pilih 2, klik 1, klik 1. Ini juga sama, untuk mengulang perintah, enter aja, nggak usah klik sana, klik sini, klik sini. Ya, nanti dia akan melengkung pojoknya. Ya, jadi kita memulai membuat latihan pertama, membuat kaset ini. Kita mulai dengan membuat rectangle karena base-nya itu kotak, ukurannya 440 kali 275. Kalau bisa kalian pause dulu videonya, kalian coba kerjakan sendiri. Jadi perintahnya itu ada line, circle, rectangle, nanti ini ada circle di trim, lalu ada garis miring pakai add, lalu kalau banyak posisinya sama, kalian bisa mirror, ya ini juga garis miring ini kalian bisa mirror. Kalian coba dulu, jangan lihat step by stepnya, ya kalian coba buat sendiri masalahnya di mana. Ya semoga sih bisa, soalnya perintahnya masih simpel. Ya, jadi untuk pertama, kalau kalian mau mengikuti, pakai perintah rectangle, ketik aja rect, klik pertama asal,
ini layarnya kuning, saya pindah dulu. Jadi rectangle, pilih kota masal, titik, lalu lihat di sini panjangnya 440 kali 275. X 440, Y 275. Ya, jadi masukin F, jangan lupa 440, koma, jangan titik. Titik itu untuk desimal, kalau 1,5 itu 1,5 gitu ya. Jangan pakai koma. Jadi untuk memisahkan koordinat koma, tapi angka desimal pakai titik. Jadi 440,275. Ya, pertama jadi seperti ini. Lalu kita bikin lingkaran. Lingkaran itu dikasih tahu jaraknya senternya 10 dari pojok. Diameter radiusnya 5. Jadi kalian bisa bikin circle dari pojok, klik radius, di sini radius, masukin radiusnya 5, enter. Dia ada di pojok sini, tapi kita mau center ini dari pojok sini 10. Ya, kalian bisa pakai perintah move. M, enter, pilih lingkaran, enter, kliknya bebas kalau kita pakai angka ya. Jangan lupa masukin F, 10, minus 10. Karena X-nya ke kanan 10, ke bawah 10. Jadi 10 dan minus 10, enter. Dia akan jadi di pojok. Jadi untuk cancel perintah, pencet escape. Jadi kalau kalian lagi ngapain, lagi milih objek banyak nggak jadi, kalau mau ini bisa escape. Lagi kepilih, escape itu untuk membuang pilihan, ya membuang pilihan, mengcancel perintah menggunakan escape. Sudah jadi satu, lalu berikutnya karena posisi semua sama, kita mirror. MI, enter, pilih lingkarannya, enter, cari center, midpointnya, lurusin, mirror satu, mirrornya di delete enggak, jadi no, enter aja. Dan jadi mirror yang pertama. Mirror yang kedua, tinggal tekan enter, pilih, ada lagi, nggak ada, enter, ke mirror ke sini, enter lagi. Dia akan jadi di pojok-pojok. Ya, gampang. Lalu langkah berikut adalah membuat garis miring dari pojok sini 50 ke kiri, panjang garis ini 25, lihat ke kanannya tingginya 40. Ya, jadi untuk menggambar lompat 50 dari sini, dari titik sebuah titik, kalian mau lompat 50 tanpa membuat garis ya. Jadi kita jangan biasakan ada garis double. Jadi jangan dari sini kalian bikin garis kanan 50. Terus ke bawah lagi pakai jangan. Jadi jangan biasakan ada garis yang numpuk di sini. Nanti ke depannya repot. Kalau masih 2D benernya nggak kelihatan. Tapi kalau kalian mau join, mau dimanipulasi itu nanti repot, bisa fail. Ya, jadi biasakan garis tidak ada yang numpuk. Ya, supaya garisnya lompat, kalian bisa deketin titiknya ke sini. Lalu jangan diklik apa-apa. Lalu yang pasti pastikan polar trackingnya lah. Ya, kalian deketin ke pojok, dia akan snapping. Lalu kalian geser, dia akan keluar garis putus-putus. Arahkan ke arah kalian mau atau kebalikan juga boleh. Kalau kebalikan jangan lupa masukinnya minus. Ya, karena panjang garis atau titik awal garisnya mengikuti arah kursor ini. Ya, jadi jangan diklik. Sini minus 50. Nah, di sini ke kanan 50. Ini akan mulai. Jadi agak repot ini, tergantung ini kadang karena ini masih versi awal-awal yang menggunakan ribbon, versi 2015 kurang stabil sih, dan 2020 lebih benar. Ya, jadi kalau kalian mau bikin garis bantu boleh, tapi jangan lupa dihapus. Kalian mau buat garis bantu ke kanan 50, ya, ini nanti dihapus. Ini udah titiknya 50 di sini. Kita mau membuat garis miring dari sini. Jangan lupa mau ke arah kanan itu X, ke arah bawah Y minus. Jadi klik di 50 sini, masukin F, kita mau ke kanannya 25, Y-nya ke bawah 40. Ini masukin F, 25, minus 40. Ya, lalu putuskan saja enter. Yang tadi garis dibikin, kalian delete. Nah, sudah jadi satu, tinggal di mirror dulu, lalu nanti disambung. Kalian bisa bikin terusin, jadi setelah add ini kalian ukur lagi panjang ini berapa, itu lebih repot. Jadi lebih gampang kalian mirror lalu kalian sambung. Ya, jadi bagian atas. Untuk lingkaran di sini juga ada jarak totalnya 260,
ini ada di middle, posisinya 25 dari atas ke center, radiusnya 7,5. Jadi bikin dulu circle, radiusnya kamu bisa taruh di middle sini, radiusnya 7,5. Jangan koma ya, titik untuk desimal. Nah, middle-nya, centernya ini 25 dari atas garis, berarti dari sini kalian turunkan 25. Gitu. Ya. Lalu yang titik yang berikut dia 260, centernya dari panjang total center ke center 260, berarti dibagi 2, berarti 130 dari sini. Ya, ini kalian bisa mirror, bisa di copy. Kalian bisa copy, CO, klik sini, enter, ke sana, geser, 130, enter. Ke kanan lagi, bawah lagi, boleh, 130, enter. Kalau sudah, enter. Nah, dia posisinya beda, tadi 25, sekarang 15, berarti dia harus dinaikkan 10. Kita move lagi, pilih lagi, dua-duanya, enter, geser ke atas, 10. Ya, di bagian atas sudah beres. Ini mau digeser sedikit, biar lebih dekat lihatnya. Lalu yang berikut adalah rectangle ini. Lebarnya dia 200, tingginya 175. Buat dulu di pojok. Saya buat di pojok sini, supaya gampang nilainya. Berarti masukin R, minus 200,175. Enter. Dia ada di pojok. Karena dari pojok kita ada informasi di sini, angkanya dari pojok geser 85 ke kiri, 38 ke atas. Kita move lagi, pilih, enter, klik asal, karena kita mau masukin angka, masukin add, X-nya minus 85, Y-nya positif 38. Enter. Ya, lompat ke sini. Ya. Lalu yang berikut, circle ini. Circle ini radiusnya 25, ada di tengah-tengah posisinya, lalu jaraknya ada di pinggir 95. Bikin dulu di sini, bikin dulu aja asal posisinya, masukin radiusnya 25, enter. Kita move, sama kita taruh dulu biar gampang. Di sini baru kita geser lagi ke kanan 95. Sebenarnya ada cara kalau kalian mau langsung pindahkan, ya berarti kalau mau pakai cara yang langsung stepnya lebih banyak. Cuman biar tahu, move, pilih objeknya, enter, kita bisa pilih ambilnya di sini. Ya, lalu waktu ditanya second point, kita bisa tekan shift lalu klik kanan. Dia akan ada pilihan banyak. Kita mau from. Ya, jadi maunya from itu dari, ya. From itu dari titik sini, klik, kita mau geser ke kanan berapa? 95. Yang penting pastikan dia keluar putus-putusnya. Ya, jadi kalau kita nanti ukur, untuk mengukur bisa pakai dimensioning. Ini ada toolbar dimension, kalian bisa keluarin untuk mengukur, tapi settingannya nanti saya ajarin. Untuk defaultnya mungkin ininya angkanya kecil sekali dan ada desimalnya di belakang koma, kalian mungkin harus zoom. Tapi kalian nggak perlu zoom, kalian bisa baca di bawah. Setelah kalian klik, jadi di bawah dikasih tahu panjangnya berapa. Kalau angkanya kecil sekali, ya kalian nggak usah lihat di sini, tapi lihat di bawah. Ya, ini 95. Ini untuk kitanya, ini kita sama, kita mirror. Mirrornya di kotak sini. Ya, lalu yang berikut adalah ini, radius 95 dari pinggir kotak 70. Jadi bikin dulu circle di luar, radiusnya 95, enter. Kita move. Ya, dari sini, pencet shift, klik kanan, from titik mid dia. Midnya bukan mid ini sebenarnya, midnya mid kotak ini. Midnya harus di mid sini. Jadi di senternya satu garis. Ya, midnya jangan mid kotak kecil. Jadi lebih gampang di sini. Nah, jadi di sini ada namanya polar tracking. Jadi untuk mendapatkan titik temu antara dua persilangan dua arah ini kalian bisa menggunakan polar tracking. Jadi untuk move, enter, titik pertamanya di sini, kita bisa cari. Ini kan kita bukan cari mid dia, tapi mid dia. Tapi di posisi kanan ya. Jadi kalian deketin. Jadi kalau kalian deketin sekali, dia akan keluar tanda. Untuk menghilangkan, deketin lagi, tandanya hilang. Ya, jadi untuk ke sini deketin cari mid point,
Sudah dapat, nanti kalau polarnya nyala kalian tinggal geser. Nanti ketemu titik mana, dia akan keluar tanda. Nah, ini ketemu di sini dia keluar tanda silang. Kalian klik di sini. Jadi dia ketemu senternya sudah ketemu. Center kotak ini, center lingkaran ini sejajar dengan center lingkaran ini. Yang ini kalian geser ke kanan 70. Tapi itu kurang gede ya. Oh, ini saya salah sih. Ini harusnya, kayaknya ini senternya nggak di center sini deh. Nah, jadi ini kalian ganti saja angkanya, dibesarkan sedikit, bisa 100. Ini harus di sini senternya, radiusnya lebih gede sedikit, mungkin 100. Hilang nggak? 100, 105 deh ya. Jadi yang ini kalian ganti jadi 105. Dulu ini udah lama filenya saya bikin senternya center sini, harusnya center lingkaran. Jadi bikin lagi circle, radiusnya 105. Nah, jadi seperti itu yang mengganti maksud. Nah, untuk membuang seperti yang saya bilang, pemotongnya, garis memotongnya untuk membuang lingkaran ini siapa yang jadi pemotong? Nah, pemotongnya adalah kotak ini. Jadi yang kalian pilih trim, pilihnya ini aja. Kalau kalian pilih semua, nanti ini bertindak sebagai pemotong juga, yang bawah juga, jadi kliknya banyak. Tapi kalau kalian pilih ini, enter, pemotongnya yang kotak ini yang dibuang, nah ini semua ikut kebuang sampai dengan ketemu kotak ini. Ini buang aja yang kecil. Buang-buang semua. Jadi jadinya seperti ini. Ya, itu udah bisa di trim. Lalu ini ada semacam geriginya, kotaknya tingginya 5, lebarnya 5. Jadi kalian bikin satu, ini ada perintah baru namanya array nanti. Kita bikin rectangle at 5,5. Enter. Jadi kotak, kotak ini kita move. Dan move, enter, titiknya dari atas, ketemu di atas. Ketemu kuadran namanya. Kalau nggak mau ketemu sana. Ya, jadi ini ada lebih nih. Jangan lupa kelebihannya ini kita trim dulu sebelum kita copy. Jadi kalau kita copy baru di trim, nanti trimnya kebanyakan. Jadi supaya satu aja yang di trim, kita ketik trim. Kalau cuma objeknya simple, kurungin aja warna hijau. Udah cepat, enter, dan kita buang di atas kotak ini. Ya, klik, enter, nanti dia jadi. Satu sudah jadi, kita mau copy tapi melingkar. Ada 6 buah. Caranya adalah dengan namanya di sini, kalian ini rectangular array, tapi di bawah kanannya ada panah hitam. Kalian bisa klik tahan, nanti bisa berubah pilihannya. Ya, nanti yang rectangle nanti diajarkan, tapi yang sekarang kita pakai polar array. Kalau mau ketik bisa ketik polar, array polar, ketiknya array, nanti ini array polar. Jangan ketik ARR. Kalau ketik ARR, kalau kalian array itu ketiknya AR aja. Ya, AR, nanti ditanya objeknya yang mana, yang ini, lalu ditanya masih mau nggak, kalau nggak enter, nanti ditanya mau jenis array-nya apa. Ya, jadi biar cepat, perintahnya AR, jangan lupa, jangan pakai R. Kalau kamu ketik ARR, nanti dia akan keluar titik merah. Ini, ya, untuk matiinnya kalian ke sini, klik kanan, action recorder, stop. Ini oke aja. Nah, jadi titik merah itu kalau kalian ketiknya ARR. Jadi ketiknya array-nya AR aja. AR, enter, pilih objeknya, enter, pilih polar. Polar itu jadi kita copy secara melingkar. Ya, nanti ditanya center point. Titik tengahnya di mana? Ya, jadi titik tengahnya selalu di tengah yang kalian mau hasilnya, di tengah-tengah, pilih tengah-tengah yang kalian mau nih. Jadi tengah-tengahnya adalah center lingkaran. Deketin ke samping, nyalakan ininya, center, nyala. Nanti keluar plus, kalian tinggal klik. Klik sini, nanti di bawah ada pilihan lagi. Asosiatif ini jadi dianggap jadi satu objek. Itu nggak terlalu, nanti bisa di-explode. Yang penting adalah itemsnya, mau berapa banyaknya. Kalau ini defaultnya 6, pas kita mau 6. Tapi kalau kita mau 12, masukin 12. Jadi akan jadi 12. Ya, item, berapa, enter. Angle itu fill-nya kita kalau mau full circle 360 derajat.
Dia defaultnya full circle. Ada fill angle juga ada. Jadi dari fill circle, dari angle between-nya, angle between itu angle between object. Jadi antara objek mau bedanya berapa derajat. Dan fill angle itu mau lingkarannya mau penuh atau cuma seperempat atau setengah lingkaran. Nah, yang lain sih nggak gitu dipakai. Ya, jadi kalau udah, kamu bisa antara asosiatif atau disasosiatif, mau yes atau no. Ini defaultnya dis. Jadi enter, dia pecah. Kalau pilihannya nggak diganti. Kalau yang nggak klik asosiatif, dia akan satu objek. Tapi kalau ini saya tunjukkan kalau kalian ganti jadi asosiatif. Jadi asosiatif, tanya yes, enter, dia akan dianggap satu objek. Ini kalian masih bisa edit. Nah, kalau kalian besarkan, kecilkan, dia masih bisa dianggap masih sebagai, ya kasarnya array-nya masih aktif lah. Ya. Kalau kalian mau pecahin, tinggal ketik klik explode. Jadi dia pecah lagi. Jadi terserah itu mau pakai asosiatif atau disasosiatif sama aja. Untuk pindah ke kanan, kalian bisa mirror. Ini dibuang dulu, kalian mirror semua, atau kalian pilih satu-satu, kalian mirror bagian giginya. Enter. Ya, akan jadi seperti ini. Nah, jadi kita latihannya ini dulu. Minggu pertama kalian siapkan softwarenya, kalian coba buat, ini simple. Nanti kalian upload hasilnya di tas ya, di bagian tas atau di bagian tas di portal PU. Ya, nggak usah di dimensioning dulu. Nanti minggu depan kita belajar dimensioning dan untuk print. Ya, kalau mau ke print gimana? Ini masih di bawah nanti. Ya, jadi kita sampai di sini, kalian coba. Lalu jangan lupa di fillet. Kalian deh fillet. Di atas ini trim, di bawah ini extend, fillet yang ini chamfer. Kalau chamfer itu garis lurus. Jadi bersudut, garis miring. Jaraknya bisa diatur. Tapi kita maunya fillet. Radiusnya jangan lupa klik, radiusnya 2. Klik sini, klik sini. Enter, klik sini, klik sini. Enter, klik sini, klik sini. Enter, sini, klik sini. Sudah. Selesai sudah. Jadi ini, kalian kalau sudah jadi, kalian save. Kalau nggak bisa upload DWG, ini kan filenya kalau kalian save, jadinya .dwg. Untuk menjadikan PDF, saya ajarin deh. Jadi untuk modeling, untuk bekerja, untuk bikin-bikin, kalian selalu kerjanya di bawah ini model. Ya, untuk mau print, kalian harus masuk ke layout. Jadi kalian bisa klik di sini, atau kalian klik di sini. Kalian klik di sini, dia akan keluar ini. Ya, untuk balik lagi, klik lagi di bagian model, atau klik di sini. Ini klik di sini nggak bisa. Klik di sini cuman kerja. Jadi kalau kalian lihat di sini, setelah kalian dari model masuk ke layout, dia akan seperti ini. Ini kalian kalau di bawahnya tulisan paper, kalian kerja di atas kertas. Kalau kalian gambar garis, ya di bagian sini nggak keluar. Kalau kalian kerjanya di atas paper. Kalau kalian, nah dari paper kalian di sini juga bisa bekerja di atas kertas ini, tapi kerjanya di dalam frame ini. Jadi frame ini nanti bisa diatur ukurannya. Kita klik jadi model. Nah ini akan keluar. Ini sama aja model di sini sama model di sini sama. Kalau yang kalian gambar di sini akan keluar di sini. Ya, jadi jangan salah. Lihat posisinya. Jadi pertama setelah keluar seperti ini, kita mau delete semua. Delete. Lalu pertama kita set kertasnya. Kalian klik kanan di layout, ada page setup manager. Ya, klik di situ. Lalu keluar ini, layout 1, modify. Ini kertasnya sekarang ini. Kita ganti modify. Keluar ini, printernya kita mau pakai DWG to PDF. Pakai yang ini. Ya, DWG to PDF. Kertasnya kita pakai ISO A4. ISO A4 297 210 XY. Dia posisinya landscape. Kalau yang bawah dia portrait. Pilih ini.
Ya, layout di sini ada 1 unit 1 mili. Kita skalanya 1:1. 1 mili di model kamu 1 mili, di print 1 mili juga. Jadi biasakan ini 1:1. Fit to papernya jangan. Nanti oke dulu. Jadi dia akan keluar. Nah, ini adalah bidang ininya. Yang bisa di print biasa tergantung ini. Yang garis putus-putus itu printernya. Ya, kalau kalian punya printer mau diatur garis putus-putusnya beda-beda tergantung printer. Nah, setelah ini jadi kertasnya udah, nah kita mau membuat view. Jadi dari atas view, viewport, satu viewport. Kita mau bikin satu aja. Klik, lalu kita di bawahnya ada pilihan banyak. Defaultnya adalah fit. Ya, kita mau fit aja. Jadi mengikuti ukuran kertas. Enter aja. Dan dia akan keluar di sebelah sini. Ya, jadi setelah jadi, ini adalah ukuran 1:1. Oke, jadi kalau kalian masuk ke sini ini ada grid, kalian bisa masuk ke model, matiin gridnya di sini. Jadi gridnya di model ini nggak ada, biar bersih. Di sini masih ada. Ya, cuman di bagian model dia tidak ada grid. Kalian bisa mengatur supaya pas posisinya. Jadi nggak perlu ya ini satu saya buang. Dari layout sini, nah ini posisi untuk menggesernya kalau perlu digeser masuk ke model, tapi jangan di zoom. Kalau di zoom nanti bukan 1:1 lagi. Di bagian bawah ini ada skalanya. Ya, kalau kalian geser-geser dia berubah. Kita mau coba 1:1, cukup nggak? Kalau nggak muat, kita harus ganti. Entah kertasnya lebih besar atau skalanya kita 1:2. Kalian bisa masukin custom di sini, tambahin add satu ini di paper 1, drawing unitnya 2. 1:2. Ya, 1:2. Oke. Kita pakai yang 1:2, lihat 50% dari asli. Ya, ini masih muat kalau di A4. Jadi jangan di scroll. Kalian bisa panning pakai tangan ini atau klik scrollnya, tapi jangan sampai keputar scrollnya. Kalau nggak dia berubah lagi di sini. Kita mau 1:2. Jadi kalau desain produk, perbandingannya harus benar, nggak boleh asal-asalan. Jadi antara 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:8, 10, ya nggak boleh 1:7, 1:9 nggak boleh. Jangan dipas-pasin ke kertas, tapi pastiin skalanya perbandingannya benar. Kalau udah dapat posisinya semua, matikan di sini modelnya, jadi dia paper lagi. Jadi kalian scroll dia nggak ke zoom lagi objeknya, tapi ke zoom ke kertasnya. Ya, jadi dari sini kalau mau diplot tinggal klik kanan, ada pilihan plot. Ya, kalau mau lihat preview dulu lihat. Nanti jadinya seperti ini. Kalau mau langsung diplot, klik kanan, plot. Kalau sudah jadi PDF, nanti kalian tinggal taruh di mana posisinya. Kalian taruh di dokumen atau di mana, jangan lupa aja. Dan nanti file ini yang kalian upload ke portal. Ya, kalau kalian masih ada yang kurang mengerti, kalian bisa tanya saya, bisa lewat WhatsApp di grup, atau mau WhatsApp saya langsung juga nggak apa-apa. Ya, kalian coba sampai jadi seperti ini. Dimensioningnya nggak usah dulu. Ya, oke. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut minggu depan. Semoga kalian minggu ini bisa beres install softwarenya. Jadi minggu depan kalian bisa sudah siap. Oke. Terima kasih.